Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Arswidah dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Saya tidak akan membahas lebih dalam karena saya juga tidak terlalu ngerti tentang materi ini. Oke, pertama ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa. Antara lain ada kejadian politik, ada kejadian ekonomi, ada perkembangan iptek, terus ada idealisme Eropa. Pada abad ke-13, perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh pedagang-pedagang Arab. Tahun 1453, kota Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa dikuasai bangsa Turki Islam. Sejak itu bangsa Eropa kesulitan mendapat rempah-rempah, maka bangsa Eropa harus mencari sendiri jalan ke timur yang merupakan penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa juga ingin merebut dominasi pedagang rempah-rempah dari pedagang Arab, yang dimana kalau kita ketahui bahwa dulunya tuh Arab merupakan dominasi sebagai pedagang rempah-rempah. Bangsa Eropa berusaha mencari jalan ke timur untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Dengan demikian harganya jauh lebih murah. Ya kayak biasa kita gitu, kalau misalnya beli di pabrik pasti harganya jauh lebih murah. Nah, pada abad ke-13 bersamaan dengan itu muncul teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, teori ini mendorong bangsa Eropa untuk membuktikannya dengan cara menjelajahi samudra. Nah, karena saking penasarannya dia benar gak nih teori. Terus keberhasilan bangsa Eropa menjelajahi samudra didukung oleh penemuan-penemuan lain seperti ada kompas, ada mesiu, ada teknologi pembuatan kapal dan pengetahuan astronomi. Pengetahuan astronomi membantu mereka untuk menemukan arah. Nah, penjelajahan samudra menyebabkan ditemukannya benua-benua baru yang kemudian dikuasai oleh bangsa Eropa itu sendiri. Ada pula tujuan-tujuan yang menyebabkan bangsa Eropa ini menjelajahi samudra. Pertama, gold, mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya. Nah, dengan menjajah itu mereka mendapatkan banyak kekayaan terutama dari rempah-rempah. Gospel, menyebarkan agama Kristen di setiap daerah yang ditemukan. Sambil mencari rempah-rempah, mereka sambil menyebarkan agama yang mereka anut. Nah, glory, rasa bangga bila menemukan jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah. Nah, rasa bangga di sini adalah kemenangan. Jadi mereka tuh merasa berhasil menemukan daerah yang dapat membuat mereka ini bangkit dari keterpurukan akibat dikuasainya kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Siapa aja sih yang termasuk bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ini? Pertama ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Nah, nanti kita akan ngebahas bangsa-bangsa Eropa ini. Kedatangan bangsa Portugis. Portugis merupakan salah satu dari sekian bangsa Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Portugis sendiri adalah bangsa Eropa yang pertama kali mendaratkan kakinya di Indonesia. Alasan bangsa Portugis datang di Indonesia yaitu guna Vitória, Fortaleza, dan Ingreza, yang secara harafiah artinya emas, kejayaan, dan gereja, atau perdagangan, dominasi militer, serta penyebaran agama Katolik. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511. Tempat atau daerah yang pernah dijajah Portugis antara lain Malaka, Aceh, Jawa, Banten, Cirebon, Sunda Kelapa, Banda, Flores, Solo, dan Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol merupakan salah satu bangsa yang melakukan penjelajahan samudra bersama-sama dengan Portugis. Spanyol menjadi salah satu pelopor penjelajahan samudra. Berbagai penjelajahan samudra dari Spanyol melakukan pertualangan di lautan luas. Untuk menghindari konflik yang mungkin timbul, kemudian diadakan perjanjian Tordesillas
antara Spanyol dengan Portugis yang mengatur mengenai penjelajahan samudra. Jadi Portugis sama Spanyol itu di perjanjian itu tidak boleh sama jalur penjelajahannya. Tahun kedatangan yaitu 1521, tempat atau daerah di Maluku dan Manado. Kedatangan bangsa Inggris. Orang berkebangsaan Inggris yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, mereka mengikuti jalur pelayaran Ferdinand Magellan, yaitu dari Eropa berlayar ke arah barat sampai ke Ternate. Mereka membeli rempah-rempah dari Ternate dan membawanya kembali ke Inggris. Melihat betapa berharganya rempah-rempah yang berhasil dibawa pulang, maka Ratu Elizabeth lalu mendirikan EIC pada tahun 1600 dan memberikan wewenang kepada EIC untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dilatar belakangi karena pada mulanya di negara Belanda terjadi perang, di mana pada perang itu Belanda memperjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol 1568 sampai 1648. Pada tahun 1580, Spanyol dikuasai oleh Portugis. Dengan demikian, Belanda tak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Spanyol. Karena Belanda tak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Spanyol, disinilah ia memulai untuk menjelajahi dunia timur demi mencari rempah-rempah. Bangsa Belanda berlayar ke Indonesia dan mereka mulai berdagang di Indonesia. Sempat ada konflik antara pedagang Indonesia dengan pedagang Belanda karena mereka sama-sama menjual rempah-rempah. Nah, ini adalah contoh gambar rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Termasuk ada pala, kemiri, hazelnut, kayu manis, keluak, terus ada cengkeh, sama bunga lawang. Nah, ini contoh gambar biji pala. Oke, sekarang kita akan ngebahas tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Nomor 1, tokoh dari negara Portugis, yaitu 1, Bartolomeu Dias. Dia itu berhasil nemuin Tanjung Topan benua Afrika. 2, Vasco da Gama yang berhasil sampai ke Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Alfonso de Albuquerque yang merebut Malaka tahun 1511. Dari negara Spanyol ada 1, Christophorus Columbus yang berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. 2, Amerigo Vespucci, namanya dipakai untuk benua Amerika. 4, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Dia kurang tahu menemukan benua apa, tapi dia melakukan ekspedisi mengitari dunia yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Oleh Ratu Spanyol, dia diberi globe yang bertulisan, "Terima kasih untuk kalian sebagai orang pertama yang mengitari diriku." Inggris itu ada Sir Francis Drake yang berkeliling dunia setelah Ferdinand Magellan. Kedua ada William Dampier, berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Yang ketiga ada James Cook, dia berhasil mendarat di pantai timur benua Australia. Nah, di urutan keempat ada negara Belanda. Belanda ada 1, Barents. Barents itu yang berusaha mencari jalan ke Asia melalui kutub utara. Pada waktu kembali tahun 1594, ia meninggal sehingga laut tersebut diberi nama Laut Barents. Terus kedua, Abel J. Tasman berhasil menemukan Pulau Tasmania. Nah, Tasmania sendiri diambil dari nama Tasman pada tahun 1642. Sekian penjelasan tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia.